Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Resensi Institute. Nah, kali ini kita akan meresensi sebuah buku yang ditulis oleh Jalaluddin Rahmat atau yang biasa disapa Kang Jalal, yang berjudul Doa Bukan Lampu Aladin. Pada waktu kecil, kita selalu diberikan arahan kepada orang tua kita bahwa jika kita menginginkan sesuatu, segeralah berdoa. Kita dapat meminta apapun yang kita inginkan. Tapi pernahkah kita berpikir permintaan kita ini ditujukan kepada siapa? Atau pernahkah kita berpikir apakah sama jika kita meminta kepada makhluk dan meminta kepada Sang Khalik? Atau pernahkah kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena di balik permintaan kita, amal yang kita kerjakan nyatanya lebih sedikit daripada permintaan kita yang begitu banyak kepada Allah. Bukankah selama ini kita hanya dalam tanda kutip memerintahkan apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segera dikabulkan? Dan kalau tidak dikabulkan, kita akan berkata Allah tidak adil kepada hambanya. Bukan doa yang selama ini kita lakukan, melainkan perintah atas keinginan kita kepada Allah. Nah, buku ini mencoba mencerahkan kita bagaimana esensi dari doa sebenarnya. Dan di dalam buku ini juga terdapat doa-doa orang yang saleh yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Buku setebal 198 halaman ini akan membantu kita untuk lebih mendalami doa yang semestinya kita utarakan dengan menggunakan adab-adab berdoa tentunya. Di awal buku ini, Kang Jalal mengutip sebuah cerita tentang dua orang raja dan dua nabi mulia yang masing-masing disebutkan dalam sebuah hadis yang ceritanya begitu menyentuh. Pertama, tentang dua orang raja. Dulu hidup seorang raja yang zalim dan sepanjang hidupnya hanya berbuat maksiat. Suatu ketika ia jatuh sakit. Para tabib pun menganjurkan untuk segera berpamitan kepada keluarganya, sebab sakitnya tidak bisa disembuhkan kecuali dengan sejenis ikan yang pada saat itu bukan musimnya untuk ikan itu muncul di permukaan laut. Namun Tuhan mendengarkan doa sang raja zalim ini. Dan seketika itu pula Tuhan memerintahkan para malaikat untuk menggiring-giring ikan itu ke permukaan laut. Singkat cerita, sang raja itu pun sembuh berkat ikan yang merupakan obat untuk sakitnya. Di negeri lainnya, hidup seorang raja yang terkenal adil dan saleh. Sang raja itu juga jatuh sakit. Namun para tabib menyarankan untuk raja agar tetap tenang, karena obat bagi penyakit raja yaitu jenis ikan tertentu yang pada saat itu lagi musim-musimnya. Yang dibutuhkan adalah ikan yang sama dengan raja sebelumnya tadi. Namun Tuhan memerintahkan para malaikat untuk menggiring ikan-ikan itu untuk masuk ke sarang-sarangnya. Akhir cerita, raja yang adil dan saleh itu tadi meninggal karena sakitnya. Nah, kita pasti bertanya-tanya, mengapa raja yang terkenal dengan kezalimannya tadi Allah selamatkan dari sakitnya? Berbeda dengan raja yang adil dan saleh tadi. Konon para malaikat pun bingung mengapa doa raja yang zalim ini dikabulkan dibandingkan dengan doa raja yang saleh dan adil tadi. Seketika itu pula Allah menjawab, walaupun yang zalim ini banyak berbuat dosa, pernah juga dia berbuat baik. Demi kasih sayangku, aku berikan pahala amal baiknya. Sebelum meninggal dunia, masih ada amal baiknya yang belum aku balas. Maka aku segera akan membalasnya, supaya dia datang kepadaku hanya dengan membawa dosa-dosanya. Artinya, sudah tidak ada lagi amal saleh yang harus dibalas. Demikian juga dengan raja yang saleh itu. Walaupun ia banyak berbuat baik, ia juga pernah berbuat buruk. Aku balas semua keburukannya dengan musibah. Menjelang kematiannya, masih ada dosa yang belum kubalas. Maka aku tolak doanya untuk mendapatkan kesembuhan, supaya bila ia datang kepadaku, ia hanya membawa amal salehnya. Berbeda lagi dengan kisah seorang nabi yang bernama Zakaria alaihissalam, yang berdoa ingin punya anak. Doa itu ia lantunkan setiap hari sampai ia berumur 80 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah beliau berhenti berdoa karena doanya tak kunjung dikabulkan? Kecewakah beliau kepada Tuhan? Justru Nabi Zakaria alaihissalam terus melantunkan doanya, bahkan Allah memuji Nabi Zakaria alaihissalam kemudian tertera dalam Al-Quran, Quran surah 19 ayat 2-4. Berbeda lagi dengan kasih Allah lainnya yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ia berjuang dan berdoa untuk kejatuhan Fir'aun dengan rentang waktu yang tidak sebentar. Sekitar 40 tahun lamanya antara permulaan doa Nabi Musa alaihissalam dengan tenggelamnya Raja Fir'aun. Yang bisa diambil dari hikmah cerita ini adalah bukan soal lamanya proses doa yang dikabulkan, melainkan contoh kesabaran yang diperlihatkan oleh kekasih-kekasih Allah. Itulah mengapa doa bukanlah sekedar lampu Aladin. Itulah mengapa pula kita mesti memperhatikan adab dalam berdoa. Doa bukanlah sekedar lampu Aladin yang ketika kita minta dia pasti langsung mengabulkannya. Dalam berdoa kita harus mempunyai adab tertentu di hadapan Allah.
Adab kepada Allah ialah sebagaimana kita beradab ketika berbicara dengan manusia. Ketika kita berbicara dengan manusia, kita akan fokus tanpa melirik kiri dan kanan. Sebaliknya ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatian kita kemana-mana. Perhatian kita tertuju kepada makhluk lain dan lupa kepada Sang Khalik yang kita hadapi. Elokkah ketika kita menghadap Tuhan sementara perhatian kita kesana kemari? Nah, Al-Quran memberikan contoh adab dalam berdoa. Misalnya, doa Nabi Ayub alaihissalam ketika menderita sebuah penyakit. Nabi Ayub alaihissalam berdoa, "Tuhanku, kesengsaraan menimpaku sekarang ini, sementara Engkau Maha Pengasih dari segala yang mengasihi." Nah, tidak ada perintah dalam doa Nabi Ayub alaihissalam tersebut. Bandingkan dengan kita, sudah pasti doa kita menginginkan kesembuhan, tetapi dalam bentuk perintah. Bahkan kita mengeluh ketika kita sakit, padahal sakit sebenarnya bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Salahkah doa seperti itu? Tentu tidak. Itu tidak salah, hanya kurang beradab. Termasuk juga adab dalam berdoa ialah tidak meminta hal-hal yang spesifik, mendikte Tuhan bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Misalnya jangan katakan, "Tuhan sembuhkanlah saya," tetapi katakanlah, "Duhai Sang Maha Penyembuh." Apalagi jika dalam doa tersebut kita selipkan doa-doa untuk orang lain. Terdapat beragam tingkatan dalam doa. Yang pertama adalah doa orang-orang yang awam. Nah, biasanya doa-doa seperti ini ditandai dengan perintah-perintah. Yang diharapkan dari doa itu biasanya agar diberi sesuatu, mengharapkan sesuatu, atau takut kepada sesuatu, dan agar dilindungi. Nah, tingkatan yang kedua ialah doa-doa dengan tingkat spiritualitas yang tinggi, yang dalam doanya hanya berisi percakapan dan berisi pengakuan atas keindahan dirinya dalam menghadap Sang Khalik. Dan tentunya tak lupa pula ia mendoakan makhluk-makhluk yang lain. Nah, perspektif presenter terhadap buku ini, jarang sekali kita menyumpai buku yang tidak egois. Maksudnya adalah buku yang di dalamnya merekomendasikan buku-buku lain dalam karyanya. Tetapi sangat disayangkan karena dalam buku ini hampir dari setengah halamannya berisi contoh-contoh doa. Bukan berarti itu jelek, tetapi begitu bagusnya buku ini jika dalam pembahasan doanya lebih terperinci lagi. Dan ketika kita berbicara tentang doa, mengutip Kang Jala dalam buku ini, jika doa kita masih tertolak bukan salah doanya, melainkan yang berdoalah menjadi penyebab tidak terkabulkannya doa itu. Begitu juga kata Jalaluddin Rumi yang dikutip dalam buku Kang Jal yang berjudul Road to Allah, yaitu kita hanya bisa mendekati Tuhan dengan cara merendahkan diri, dengan merobohkan tembok kesombongan diri kita. Terima kasih. Ada pertanyaan?